Lagi dan lagi klub Malaysia membuat owner yang sangat disayangkan. Sepertinya klub Malaysia sengaja ingin merayu para pemain naturalisasi Indonesia lagi agar bergabung dengan Liga Malaysia. Tentu semua para fans Indonesia pun gerah dengan aksi yang dilakukan oleh klub asal Malaysia. Ya, berita heboh mengejutkan datang dari Liga Malaysia. Pemain timnas Indonesia Liano Reinders dikabarkan tengah dibidik oleh klub papan atas Liga Malaysia, yaitu Selangor FC. Kabar ini diungkapkan langsung oleh jurnalis olahraga asal negeri jiran, yaitu Afinaswara melalui akun media sosial X miliknya. Ketertarikan Selangor FC terhadap Liano Reinders tidak lepas dari kebutuhan tim untuk memperkuat sektor sayap dan lini belakang. Kemampuan Liano yang serba bisa diyakini cocok dengan karakter permainan klub mereka. Liano saat ini masih terikat kontrak bersama PEC Zwolle hingga Juni 2027. Namun musim ini ia jarang tampil sebagai starter dan baru mencatatkan 17 penampilan di semua kompetisi. Minimnya menit bermain membuka spekulasi bahwa sang pemain bisa saja hengkang lebih awal jika ada tawaran yang lebih. Di sisi lain, jika Selangor serius ingin mendatangkannya, tentu harus menyiapkan dana besar untuk memboyong pemain berdarah Maluku itu dari Belanda. Di balik itu jelas, diincarnya Liano Reinders membuat fans Indonesia marah. Karena jika Liano pindah ke Liga Malaysia, secara harga dan level kualitas pun akan turun drastis. Contoh saja Jordi Amat. Jordi Amat yang dulu bermain di kasta tertinggi Liga Eropa, namun akhirnya luluh oleh rayuan klub asal Malaysia, yaitu JDT. Jordi Amat lahir di Spanyol. Ia mewakili tim nasional Indonesia. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya bersama Espanyol dan Swansea City. Ia juga mewakili Rayo Vallecano 2 periode dan Real Betis di LA Liga. Terakhir serta klub Liga Pro Belgia, yaitu di Kasselpe sebelum bergabung dengan Johor Darul Ta'zim pada Juni 2022. Kepindahan Jordi Amat juga menjadi kontroversi besar karena disayangkan harus pindah ke Liga Malaysia. Padahal pada saat itu banyak dari tim-tim Liga Asia yang ingin merekrutnya. Ya, memang kita tidak munafik bahwa uang kadang bisa meluluhkan semua orang. Kini setelah Jordi Amat, giliran Liano yang dirayu klub asal Malaysia. Memang sangat disayangkan jika Liano harus pindah ke Liga ASEAN. Lihat saja Jordi Amat, secara kualitas pun menurun drastis. Saat ini saja Jordi Amat selalu jadi cadangan di skuad timnas Indonesia. Ya, namun di balik itu ada kabar bagusnya, di mana bukan hanya Selangor yang dikaitkan dengan Liano. Sebelumnya ia juga sempat disebut masuk radar klub Liga 2 Prancis, yaitu FC Metz. Klub Liga 2 Prancis ini tengah membidik pemain muda potensial untuk jangka panjang. Ia sudah memiliki 3 laga bersama skuad Garuda. Tentu saja kita berharap lebih baik Liano bermain di Liga 2 Prancis daripada di Liga Malaysia. Di timnas Indonesia sendiri, pemain 24 tahun itu terlibat dalam 2 pertarungan saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pada 20 dan 25 Maret kemarin, kala itu timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium. Kemudian tim besutan Patrick Kluivert menang atas Bahrain di Stadion GBK. Ya, semoga saja Liano ogah pindah ke Liga Malaysia, sebab saat ini saja rumor tersebut mendapat respon yang kurang baik dari penggemar timnas Indonesia. Mayoritas penggemar menolak terjadinya transfer mengejutkan ini. Bahkan beberapa di antaranya khawatir karir sang pemain meredup apabila berkarir di tanah Melayu. Pasalnya Liga Malaysia seringkali dicap sebagai kompetisi petani. Hal itu dikarenakan hanya ada satu tim yang menjadi juara dalam 1 dekade terakhir, yaitu klub Johor Darul Ta'zim, di mana klub ini selalu menjadi juara dan juara. Akibatnya level kompetisi di dalamnya jadi tifak seimbang. Karena jika Liga Malaysia bergulir, itu sudah ketahuan siapa yang akan menjadi juaranya, yaitu klub JDT sendiri, di mana JDT sukses menyambut gelar Liga Malaysia sejak tahun 2014 silam hingga saat ini. Oleh sebab itu kompetisi negeri jiran dinilai tidak kompetitif dan akan mempengaruhi karir Liano Reinders. Dulu protes serupa juga sempat dirasakan Jordi Amat. Bahkan Jordi Amat membuat netizen Indonesia marah karena telah bergabung bersama klub Malaysia Johor Darul Ta'zim. Tentu para pemain Indonesia lainnya harus mencontoh Sandy Walsh. Daripada bermain di Liga ASEAN, lebih baik bermain di Liga Asia. Meski saat ini Sandy Walsh kerap dicadangkan, seenggaknya level kompetisi di Liga Jepang, kualitasnya 2 kali lipat daripada liga-liga di ASEAN. Tentu kualitas di suatu liga saat menentukan karir para pemain kita. Apalagi sangat disayangkan jika para pemain Indonesia bermain di Eropa,
Kemudian harus penurunan karir gara-gara pindah ke Liga ASEAN. Tentu kita sebagai fans Indonesia harus mengingatkan para pemain kita agar tidak terlena oleh rayuan gaji dan bonus yang besar. Uang memang segalanya, tapi karirnya sendiri sebagai pemain sepak bola harus dipikirkan secara matang-matang. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lip. Quốc gia Indonesia không muốn cử Jay Aidek tham dự ASEAN All Star. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tung ra những cầu thủ ngôi sao cho trận đấu này. Ya, PSSI sedang menjadi bahan gosip di negara Vietnam setelah Federasi Indonesia ogah mengirim pemain bintang kita ke tim ASEAN All-Star. Mereka mengatakan, di mana Federasi Vietnam mengirim pemain bintang mereka, tapi Indonesia malah mengirim pemain cadangan untuk tim ASEAN All-Star melawan Manchester United nanti. Ya, Federasi Vietnam menurunkan pemain top seperti Quang Hai, sementara PSSI malah kirim pemain yang bahkan bukan langganan starter timnas. Jelas media Vietnam soroti sikap PSSI yang tidak mengizinkan pemain skuad utama timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Đội tuyển quốc gia Indonesia không muốn cử Jay Aidek tham dự ASEAN All Star. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tung ra những cầu thủ ngôi sao cho trận đấu này. Seperti kita tahu, tim ASEAN All-Star dibentuk untuk menghadapi Manchester United dalam laga persahabatan di Malaysia pada 28 Mei 2025. Pertandingan yang digelar di Stadion Bukit Jalil itu rencananya mempertemukan Setan Merah dengan para pemain terbaik di negara ASEAN. Sejumlah negara ASEAN sudah mengumumkan para pemain yang menjadi perwakilan mereka untuk duel tersebut. Meski begitu, PSSI memilih ogah untuk tidak mengirim pemain yang memperkuat skuad utama timnas Indonesia. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi penyebabnya. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga sisa, yaitu pertandingan melawan timnas Cina pada 5 Juni dan selanjutnya menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Meski begitu, PSSI tetap mengirim pemain untuk mewakili Indonesia masuk ke skuad ASEAN All-Star asuhan Kim Sang-sik. 2 pemain yang akan mewakili Indonesia yaitu berposisi sebagai bek. Mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Keputusan PSSI ini tentu mendapat reaksi beragam, termasuk salah satunya dari media Vietnam. Media Detau247.pn cukup menyayangkan karena sebelumnya beredar kabar sosok Jay Itzes akan ditunjuk sebagai kapten tim ASEAN All-Star. Sayangnya 3 hari sebelum laga melawan Man United, Jay Itzes juga masih harus membela klubnya Venezia FC. Di sisi lain, pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik ditunjuk sebagai pemimpin ASEAN All-Star di laga persahabatan melawan Manchester United. Duel-duel melawan Manchester United digelar pada 28 Mei 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan persahabatan ini merupakan agenda tur pramusim raksasa Liga Inggris berjuluk Setan Merah itu. Beban jelas ada di pundak Kim Sang-sik yang harus menjaga wajah sepak bola Asia Tenggara dalam pertandingan itu. Skuad terbaik pun harus dikumpulkan. Para pemain pilihan dari setiap negara anggota Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sayangnya, Kim Sang-sik harus dihadapkan dengan masalah besar karena sikap PSSI soal pelepasan pemain. Kim Sang-sik sendiri ingin pemain bintang Indonesia diturunkan dalam laga ini, termasuk Jay Itzes yang ingin dijadikan kapten ASEAN All-Star. Menurut Kim Sang-sik, kapten timnas Indonesia ini sangat layak jadi kapten di tim ini. Pengalamannya di level tertinggi di Liga Eropa menjadi penyebab di mana Kim Sang-sik menginginkan Jay Itzes. Namun rencana itu gagal terwujud karena agenda yang lebih penting yang akan dijalani timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia masih harus melakoni 2 pertandingan di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang dijadwalkan berlangsung di bulan Juni 2025. PSSI jelas tidak akan melepas para pemain di skuad inti dan akan memilih mengirim pemain dari liga lokal. Aparece Messi, gol, gol.